Hai, apa kabar kalian semua? Semoga di pertengahan bulan Ramadan ini kalian semua sehat walafiat ya. Ini kebetulan saya lagi di outdoor karena kalau di dalam rumah saya kebetulan lagi ada sedikit renovasi. Oke, to the point aja. Kali ini saya mau bikin konten parfum. Itu adalah list rekomendasi parfum yang mungkin nanti kalian bisa pakai pada saat acara Idul Fitri nanti, atau pada saat Lebaran nanti, pada kumpul-kumpul sama keluarga, atau mungkin kalian keluar silaturahmi ke saudara-saudara keluarga kalian gitu ya. Nah, apa aja listnya ini udah saya siapin, ada 7 rekomendasi parfum. Ini based on dari yang saya miliki, jadi ini bukan pilihan yang mutlak juga buat kalian. Cuman mungkin kalau kalian bikin konten kayak gini tuh maksudnya gini, saya bikin konten kayak gini tuh maksudnya supaya cocoknya tuh kalau Idul Fitri tuh vibe sama accordsnya parfum tuh kayak begini loh gitu ya. Oke, langsung aja kita simak sekarang. Untuk list parfum yang saya buat ini tidak berdasarkan dari yang paling saya suka sampai ke yang tidak saya suka, enggak. Ini semuanya saya suka, saya cuman bikin penomoran yang mudah aja. Jadi mau itu di urutan ke-7 ataupun di urutan pertama, bukan berarti itu yang paling saya suka dan bukan berarti juga itu yang paling saya nggak suka, enggak. Jadi ini hanya penomoran aja gitu ya. Oke, mungkin yang pertama saya mau rekomendasiin kalian itu yang ini dulu kali ya, untuk yang nomor 7-nya ya, atau nomor 1 deh gitu kan. Nomor 1 dari 7 gitu ya. Ini adalah Hugo Boss The Scents yang Le Parfum. Ini saya beli pas saya sniff di offline store. Ini saya langsung suka banget sama wanginya ya. Si Hugo Boss The Scent ini emang wanginya nggak pernah gagal. Jadi kalau misalkan Hugo Boss ini, favorit buat saya itu adalah yang model Hugo Boss Army, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Hugo Boss yang varian The Scent. Semua varian The Scent hampir semuanya saya suka banget gitu ya. Oke, The Scent Le Parfum. Oke, saya mau kasih teman-teman dulu wanginya seperti apa. Di sini anginnya agak kencang ya, sorry ya. Nah, ini tuh kalian bisa ngerasain nuansa warm spice yang agak sedikit sweet gitu kan, terus berbalut sama nuansa leather, kesan powdery itu juga bisa kalian cium ya, kesan woody-nya juga dapet. Ini kalau kalian pakai buat lebaran sih keren banget sih. Ini parfum yang yang bikin kalian tuh jadi signature sense kalian lah, parfum yang bakalan orang notice gitu kan. Ya, ini juga bisa bisa membuat kalian mendapatkan komplimen juga dari orang-orang sekitar kalian ya. Wanginya begitu enak, berkarakter. Dia itu kalau yang Hugo Boss The Scent ini emang ciri khas lininya si The Scent itu pakai buah maninka ya teman-teman ya. Nah, cuman di sini agak sedikit dia nuansa warm spicy dan sedikit manis, itu notes dari jahe. Tapi di sini jahenya bukan jahe yang spicy atau herbal banget, enggak. Ini jahe yang bener-bener anget, yang enggak sintetik. Cakep. Nah, yang dibikin kerennya lagi di sini, dia tuh ada perpaduan sama iris dan nuansa leathernya ya teman-teman ya. Nah, baru terakhir tuh nuansa woody-nya baru mulai keluar ya. Nah, untuk perform SPL sendiri, rata-rata parfum Hugo Boss itu emang dia bermain di moderate to long last ya. Dan yang saya punya ini boleh dibilang ya moderate to long last lah ketahanannya gitu ya. Terus juga ini parfum yang boleh dibilang versatile, nggak cukup versatile, tapi kalau saya boleh milih mungkin si Le Parfum ini saya lebih pakai di nuansa malam hari yang lebih ke formal kayak gitu ya. Nah, untuk harganya sendiri, kalau kalian cari di toko online itu mungkin kisaran harga di angka 1,2 juta sampai dengan 1,5 juta ya teman-teman ya. Oke, ini yang pertama rekomendasi saya. Lalu yang kedua berikutnya saya rekomendasikan teman-teman itu adalah, ini saya suka banget parfum ini ya. Ini juga saya beli secara offline gitu kan. Cuman kalau yang ini dibeliin sama istri saya. Ini adalah Valentino Uomo yang Born in Roma, tapi ini yang Coral Fantasy. Namanya panjang banget. Tapi ini serius, nih wanginya tuh enak banget.
Ini tuh nuansa citrus fruity di awal ya, ada kesan tobacco-nya, permainan dia warm spicy juga dapat banget, kesan aromatiknya, nuansa woody juga keluar di sini. Citrus sama fruity itu didapat pada saat kalian pertama itu adalah notes dari permainan bergamot sama apple-nya ya teman-teman ya. Nah, ada spicy-nya dari cardamom di sini. Oke. Lalu permainan dari lavender kecampur sama tembakonya ini cakep banget ya. Ini tembakonya bukan yang tembakau yang pedas banget, yang dominan banget, enggak, tenang aja. Nah, lalu dibalut sama permainan dari patchouli dan vetivernya. Ini wanginya tuh enak banget. Ini tuh kalau misalkan saya mau kasih gambaran ke kalian tuh gimana? Ini tuh kayak ada perpaduan dari si 1 Million Lucky gitu ya, nuansa-nuansa fruity citrusnya tapi tanpa kesan natinya gitu ya. Lalu kecampur sama parfum yang kayak gini tuh, yang Penhaligon's, yang Blazing Mr. Sam. Nah itu kalau digabungin kurang lebih kayak begini ya, tapi tanpa ada nuansa si natinya. Ini Valentino Uomo yang aduh panjangan ya, Born in Roma Coral Fantasy ini enak nih kalau misalkan kalian mau pakai buat lagi lebaran, ini cakep banget ya. Oke, mungkin lanjut yang ke nomor 3 ya. Nomor 3 ini dia. Ini parfum favorit saya banget. Ini keluaran dari French Avenue, kalau kalian bisa nebak. Ya, ini adalah Royal Blend Nero ya. Ini sempet hype ya, wajar ini hype karena ini parfum yang wanginya enak banget ya. Royal Blend Nero dibandingin Royal Blend yang satunya lagi, saya lebih rekomendasiin kalian yang ini gitu kan. Bahkan kemarin tuh sempet goib gitu ya, karena laris banget nih parfum, serius nih. Aduh, ini kalian mesti cobain DNA-nya dia. Aduh, wanginya keren. Ini tuh emang paling pas banget kalau untuk acara-acara yang acara-acara kayak ngumpul-ngumpul bareng sama keluarga segala macem. Royal Blend Nero. Nah, ini ada beberapa yang bilang ini adalah DNA-nya Kilian Angerser. Tapi kalau menurut saya sih enggak sih. Jadi dia punya DNA sendiri, ya mungkin hasil modifikasi juga gitu kan. Tapi ini nggak mirip lah sama DNA-nya Kilian Angerser ya. Kalian mungkin nanti bisa silahkan bedakan sendiri gitu kan. Ini tuh punya DNA sendiri yang keren lah. Jadi kalau si Angerser mungkin dia lebih ke boozy yang koknya begitu berasa. Kalau itu yang lebih ke sweet warm spicy cinnamonnya tuh lebih bermain banget di sini. Ya, nuansa spicy-nya, terus kesan vanilla, ambery-nya, terus nuansa woody-nya tuh di Royal Blend Nero dapat banget gitu kan. Permainan dari cinnamon, vanilla ya. Terus juga kesan woody, ada nuansa benzoinnya yang saya suka di sini. Terus juga perpaduan sama nutmeg-nya. Kesan fruity di awal tadi juga nuansa dari apple-nya juga berasa gitu kan. Ini perform SPL-nya long last banget ya. Ini bener-bener long last. Ini kalau kalian pakai ini bisa seharian, mungkin bisa besokannya lagi ya teman-teman. Parfum ini juga bukan parfum yang versatile menurut saya. Ini lebih ke pemakaian malam hari lah kalau saya sendiri pakai gitu kan. Nah, ini harganya kalau nggak salah di angka 500 ribuan gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mungkin nggak kebagian, atau mungkin bagi teman-teman ini 500 ribuan agak sedikit pricey, saya ada rekomendasi yang vibes-nya, wanginya mirip, notes-nya mirip dengan si Royal Blend Nero, adalah produk parfum saya sendiri yang Louvain Elixir yang Knockin' on Heaven's Door. Itu cuman harga 150 ribuan teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian beli di toko Shopee atau Tokopedia, kadang-kadang produk saya itu juga suka dapat potongan diskon. Nanti kalian bisa cek sendiri. Tetangga saya ada yang kemarin check out dari Shopee, dia dapat di angka cuma 130 ribuan. Nah, nanti kalian boleh komen kalian beli dupes Royal Blend Nero, yaitu Louvain Elixir yang Knockin' on Heaven's Door, itu dapat harganya berapa, kalian boleh komen. Dan mungkin kalau kalian yang udah beli, boleh di share juga, boleh di komen juga gimana kemiripannya, terus perform segala macamnya, bahas aja, nggak usah sungkan ya. Tapi serius, ini Royal Blend Nero enak banget, makanya saya sampai bikin
karena saya saking sukanya sama Royal Benero, saya cari yang bener-bener mirip dengan Royal Benero, akhirnya dapet, dan itu saya buat di Louvian Elixir yang Knockin' on Heaven's Door. Selamat mencoba, pokoknya kalian wajib coba tuh parfum saya ya. Sekalian promosi dikit nggak apa-apa ya. Oke, nah lanjut yang ke 1, 2, 3, berarti yang keempat ya. Oke, yang keempat, nah yang keempat ini parfum pilihan istri saya. Walaupun dia mungkin kesannya untuk gender perempuan, tapi serius saya juga sering make ini parfum. Ini parfum wanginya enak banget, apalagi kalau kalian pakai ini buat Lebaran, Idul Fitri, acara-acara keagamaan, atau mungkin bukan keagamaan tapi kayak ngumpul-ngumpul bareng sama keluarga kalian. Ini tuh wanginya enak banget ya. Ini brand dari Ahmed Al-Maghribi ya, Ahmed Al-Maghribi yang mungkin juga sekarang lagi mulai nge-hype, padahal juga sebenarnya brand Arab yang cukup lumayan lama lah di sana gitu kan, tapi mungkin Indonesia baru nge-hype. Saya sendiri sebenarnya agak takut, agak sayang ngebahas parfum yang satu ini, karena takutnya kalau ini sampai nge-hype gitu ya, aduh, jadi gimana gitu, kayaknya banyak yang pakai parfum ini gitu. Ini adalah Ahmad Al-Maghribi yang Oud and Roses. Ini wanginya serius, enak banget, aduh. Dia tuh sesuai judul ya, Oud and Roses, nuansa manis rose yang floral tuh enak dapat banget. Tapi yang saya suka di sini bukan nuansa rose yang old banget, yang mature banget. Ini wangi rose yang dia tuh rose yang dipakai adalah rose peony di sini ya. Nuansa embernya, ada kesan sedikit aromatiknya sih ya. Ada nuansa citrusnya juga, oke. Nah di awal itu kan bisa dapetin nuansa rose sama peony yang bikin parfum ini tuh floral, manis, enak banget. Lalu tambahan citrus itu dari bergamot, teman-teman bisa ngerasain di sini. Lalu kalian juga bisa ngerasain nuansa sensasi dari lavender yang bikin dia ada nuansa aromatiknya ya. Kesan balsamiknya juga ada, nuansa woody-nya di sini juga cukup tebal juga, dari mulai sandalwood, agarwood, guaiac wood yang bikin dia agak sedikit pedas gitu ya teman-teman ya. Performance parfum ini itu long last. Ini long last serius. Ini kalau kalian cari di online, kalau nggak salah harga 600 sampai 700 ribuan, tapi istri saya ini beli pas lagi umroh gitu ya. Nah, ini tuh ada nuansa kesan oak moss-nya juga teman-teman. Kunci terakhirnya itulah yang bikin enak. Jadi dari mulai nuansa floral, terus nuansa kesan aromatik ya, nuansa woody, dan bagian akhirnya tuh ada kesan dari oak moss bermain sama ember dan musky. Serius ini enak. Kalau kalian nemu di toko offline, kalau nggak salah kan lagi ada pameran tuh parfum-parfum Dubai ya, di mana? Di Gancit apa di Gancit sama di Blok M ya, di Blok M Plaza ya. Kalian bisa cek lah, saya kurang update tuh. Tapi kalau kalian lihat ini di toko online, kalian nggak bakal rugi beli parfum ini secara blind buy. Harganya kalau waktu pas lagi umroh tuh 600 sampai dengan 700 ribuan ya. Performanya ini long last, ini parfum yang versatile, ini keren pokoknya. Oud and Rose by Ahmed Al-Maghribi. Oke, lanjut berarti yang ke 5 ya teman-teman ya. Nah, yang kelima itu adalah dari Friends Avenue lagi ya. Friends Avenue yang saya mau kasih ke teman-teman adalah Tropical Kiss. Oke, ini tuh enak banget. Dia itu dupesnya si Soleil de Jeddah Mango Kiss by Stephen Humbert Lucas 777 gitu kan. Ini kalau nggak salah ada 2 sih dupesnya, yang si Tropical Kiss yang saya punya ini, terus yang kedua tuh by Zimaya Rhubarb Pop gitu kan. Kenapa saya ambil yang ini? Pertama, saya punyanya yang ini. Terus yang kedua, saya pernah nyoba di can-nya yang Rhubarb Pop. Itu dia harganya kalau nggak salah full bottle-nya 250 ribuan something lah. Kalau yang ini kan 500 ribuan. Saya lebih suka yang ini. Jujur saya lebih suka yang ini. Menurut saya ini lebih apa ya? Lebih tegas wanginya tuh, lebih enak, lebih berkarakter, bukan lebih berkarakter. Nose per nose tuh permainannya cukup jelas gitu ya. Dan perbedaannya kalau yang si Tropical Kiss ini dia lebih ke nuansa ke fruity-nya lebih berasa, tapi kalau yang si Rhubarb Pop itu lebih nuansa ke aromatiknya gitu ya. Oke. Saya semprot dulu di mana ya? Di sini deh.
walaupun ini mungkin genrenya untuk parfum cewek ya teman-teman, tapi kalau kalian mau pakai ini tuh masih bisa diterima sama kita ya. Saya sendiri aja sering pakai parfum ini teman-teman. Emang keren ya si Stephen Hubert Lucas ini bikin apa notes parfum kayak begini. Ini tuh perpaduan nuansa tropical fruit ya, terus juga aromatic, vanilanya dapet, floralnya ada, terus kesan emberinya juga ada. Nah, pada saat kalian spray di awal, ini langsung kalian ngerasain notes dari mangga dan kelapa. Lalu masuk pelan-pelan nuansa vanilanya yang dibikin lebih creamy, tapi kalian tenang aja, ini bukan wangi yang creamy banget vanilla, enggak gitu kan. Ini keren ya. Nah, dibalut sama notes dari orange blossom. Terus dia juga ada tambahan dari yilang-yilangnya juga bisa kalian rasain di sini. Permainan ember sama benzoinnya juga dapet. Pokoknya ini keren banget. Jadi saya lebih prefer ini kalau misalkan dupes si Stephen Hubert Lucas yang Soleil de Jeddah Mango Kiss dibandingin yang Rubah Putih. Tapi kembali ke kalian, kalau misalkan mungkin kalian yang budgetnya mungkin di angka 250 sampai 300 ribu, yang Zimaya juga oke. In the end wanginya sama gitu kan, tapi saya lebih pilih yang ini gitu kan. Jadi pada saat saya coba di can-nya, saya rekomendasiin ke kalian ya, dari perbandingan dari dua itu yang ini Tropical Kiss. Emang dia harganya cukup pricey di angka 500 ribuan, tapi percaya sama saya, ini tuh wanginya bener-bener keluar banget ya. Bukan wangi yang kayaknya sintetik segala macam, enggak. Dan secara perform SPL-nya ini juga long last ya, long last. Terus parfumnya juga parfum yang versatile ya, jadi kalian bisa pakai ini pagi, siang, sore, malam, dan untuk acara kalian pada saat nanti lebaran ini juga cocok banget gitu kan. Lalu mungkin saya pengen perkenalin kalian juga, kalau kalian emang suka nuansa notes yang mangga-mangga kayak gini, saya juga punya alternatifnya, brand saya sendiri yaitu Louvian Elixir, itu yang Stay With Me ya. Stay With Me itu juga dia hybrid perfume, dia perpaduan dari Paco Rabanne yang fame plus sama bakarat ya. Kalian harus coba, jangan pikir bakarat yang sekarang kalian banyak cium di luar sana, enggak. Ini bakarat yang awal-awal kalian bikin jatuh cinta sama wanginya bakarat ya, di mix sama Paco Rabanne yang fame. Kalian mesti cobain Louvian Elixir yang Stay With Me ya. Jadi kalau misalkan ini kalian masih berasa mahal 500 ribuan, terus Zimaya juga mungkin masih agak sedikit pricey di angka 250 ribuan, kalian coba parfum saya Louvian Elixir yang Stay With Me, itu cuman harga 150 ribuan aja. Dia perpaduan parfum dari Paco Rabanne yang fame sama bakarat, dan itu parfum bisa dipakai sama cowok juga masih aman, walaupun mungkin genrenya juga lebih ke genre perempuan. Oke, berarti yang ke 6 ya. Ini kalau outdoor gini suka tegang, takut ada tetangga lewat yang negor nggak enak gitu kalau nggak dibales ya. Oke. Nah, oh iya, ini saya mau kasih contoh nih, tadi yang apa, yang Stay With Me Louvian Elixir tuh ini dia produknya. Oke. Nah, seperti ini. Ini bloody orange ya, ini mungkin karena cuacanya agak, ini warnanya bloody orange, tapi ini nggak bakalan berbekas di baju putih kalian kalau misalkan kalian cara pakainya bener. Serius, ini enak. Jadi iklan mulu nih. Yaudah, lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini saya mau rekomendasiin, yaitu brand parfum saya ya. Di nomor 6 saya mau perkenalkan kalian Louvian Elixir yang Autumn Moon. Ini enak banget untuk kalian jadiin parfum sebagai untuk acara lebaran kalian. Ini tuh wanginya mewah, nggak lebay ya. Wangi yang bener-bener berkarakter, yang dia permainan notes itu juga enak dari opening sampai ke dry down-nya. Ini Autumn Moon by parfum saya sendiri Louvian Elixir. Kalian udah bisa ngerasain nuansa sweet, warm, spicy, permainan vanilla, ada kesan aromatiknya juga. Terus dia tuh ada kayak sentuhan fresh mintinya gitu. Jadi teman-teman, ini wanginya tuh unik banget ya.
Serius ini enak. Kalau kalian cium di awal tuh kalian bisa ngerasain nuansa dari lavender dan black pepper ya. Lalu permainan kardamomnya ini yang saya suka, notes kardamom ini keren banget. Ada kesan smoky dari incense-nya gitu. Nah, permainan dari pacolinya inilah yang bikin berpadu sama lavender yang bikin kesannya kayaknya kayak ada mintinya gitu teman-teman loh. Nah, close-nya itu permainan dari vanilla dan tonka bean, walaupun di awal-awal ini sebenarnya udah mulai kita rasain gitu ya. Oke, nah secara parfum saya yang Louis Elixir Autumn Moon ini saya nggak mau yang terlalu neko-neko ke kalian. Ini performanya moderate to long last, tapi kalian coba sendiri aja. Mungkin ada sebagian kalian yang mencoba ini di moderate, ada juga di sebagian kalian yang long last. Pemakaian normal saya di angka 10 sampai dengan 15 spray. Itu saya sih, pengalaman saya pribadi itu bisa tahan seharian. Bahkan kalau misalkan kalian gantung baju kalian itu bisa 2-3 hari masih kecium nih wangi ini parfum. Parfum ini parfum yang versatile, aman, kalian pakai pagi, siang, sore, malam nggak ada masalah. Tapi walaupun kalian pakainya di pemakaian pagi, siang, mungkin jangan dipakai di outdoor untuk panas-panasan, karena ini bukan parfum yang fresh terus sih karakternya, bukan. Jadi cukup di ruang AC, di indoor lah kayak gitu ya. Terus juga secara harga juga ini sangat-sangat terjangkau, cuma di angka 150 ribuan, dan ini kalian mesti coba untuk kalian pakai di saat lebaran nanti. Ini dupesnya dari Paco Rabanne Invictus Victorian Elixir ya, wanginya enak banget. Oke, nah yang terakhir ini mungkin lebih kepada honorable mention saya ya. Jadi saya nggak punya parfumnya karena sudah habis ya. Ini sudah habis parfumnya. Waktu itu saya beli 4 tambah 4 ada 8 varian saya beli. Yang saya punya adalah Braven, dan yang saya mau bahas ke kalian adalah Braven yang Oud Wood ya. Ini rekomendasi saya, Braven Oud Wood. Ini buat kalian pakai pada saat lebaran, ini wanginya masuk banget ya teman-teman ya. Mungkin ada alternatif lainnya yang wanginya serupa kayak begitu, itu adalah Braven yang Sensual Oud. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang brand Cuff, itu juga ada yang Revert Oud. Nah itu mereka satu vibes lah. Si Braven Oud Wood ini itu dia ngedupes dari niche perfume yang Montal Intense Cafe. Jadi wangi itu bener-bener enak, kalian berasa nuansa floral, nuansa oudnya, ada kesan smoky-nya, ada kesan ambery-nya, permainan dari notes vanilla di awalnya sama agarwood itu dapat banget gitu kan. Terus juga nuansa rose dan amber ini juga kena banget. Parfum ini bisa jadi signature scent kalian, dan ini bisa banget kalian pakai pada saat nanti di lebaran ngumpul-ngumpul sama keluarga, dan ini pasti bakal mendapat komplimen dari orang-orang sekitar kalian. Kalau misalkan kalian udah punya yang Cuff itu juga oke, yang Bravennya Sensual itu juga oke. Harganya cuman harga itu kalau nggak salah di angka 40 ribuan sampai 50 ribuan lah. Mungkin kalian bisa lihat di toko online atau mungkin di toko offline, di kayak minimarket, Indomart, atau mungkin Alfamidi, Alfamart segala macam, itu juga udah tersedia di sana ya. Jadi dengan harga yang udah cukup lumayan murah, nggak ada lagi alasan untuk kita nggak wangi pas lagi lebaran. Nah, udah azan, saya izin pamit dulu, saya mau sholat asar. Sampai ketemu lagi pembahasan berikutnya. Ciao and see you.